Halo dan selamat datang di Aftersound Review, dan kali ini gue bakal review ayam yang lagi sering banget gue pakai beberapa hari ini. Dan ini adalah Sony IR-M9 yang merupakan flagshipnya Sony M series sekarang. Setahu gue ini varian tertinggi yang dijual di Indonesia. Kalau kalian mau yang dapetin signature series, yaitu yang Sony IR Z1R, itu harus beli di luar karena distributor Sony Indonesia nggak masukin. Karena kalau kalian cari di sony.co.id-nya sendiri, nggak ada Sony IR Z1R. Ini yang paling tinggi kalau di distributor Indonesia, dan yes, harganya itu 17 juta di Indonesia. Dan dia menggunakan 5 balance armature presisi. Yes, gue tahu itu kesannya dikit kan buat, maksudnya untuk flagship level di harga segitu. Tapi jangan salah, kalau ini barangnya jelek nggak bakal gue pakai gitu aja. Dan yang unik dari pengalaman gue sama Sony IR-M9 ini, dulu gue pernah coba di Sony Counter Jakarta. Yes, gue lupa Sony Counter di mana, di GI atau di, gue lupa di mana yang jelas, tapi gue pernah coba. Tapi waktu itu gue nggak bawa DAP, gue cuma colok pakai HP, dan gue nggak berkesan. Jujur aja gue nggak berkesan. Gue cobain yang IR-M7, itu lebih nggak berkesan lagi. IR-M9 oke, ini better, tapi apa nama di harga sini gitu. Lalu habis itu gue dipinjemin sama Om Denny, Paduka, Maestro, terserah lo panggil siapa. Dan gue cobain, itu nggak perlu pakai waktu lama. Gue colokin di DAP gue sekarang pakai balance-nya, itu gue langsung, waduh, puyeng. Ini dia, ini yang gue cari. Jadi gue nggak pakai lama, habis itu gue dapetin sendiri. Oke, cukup untuk background story-nya. Langsung aja seperti biasa, gue akan bahas dari build, fit, frekuensi respons, suara, dan juga perbandingannya. Untuk build quality dan juga teknologi yang ada di Sony IR-M9 ini buat gue cukup menarik, karena ngomong-ngomong gue mau bahas bentar. Kalau kalian tahu balance armature dan juga crossover di dalam IM yang multiple driver, itu kan kalian pasti tahu istilah brand balance armature. Itu kan ada banyak, ada Knowles, ada Sonyon, jadi ada juga Belsing. Jadi nggak cuma balance armature, misalnya yang keluarin BGVP, itu balance armature dibikin BGVP, oh nggak gitu. Dia beli dari tempat lain, dia tuning, dan juga dia masukin ke BGVP itu sesuai tuningannya dia. Jadi yang umumnya dipakai Sonyon, Knowles, sama Belsing untuk yang brand-brand yang murah biasanya pakai Belsing. Dan juga ada kayak Moondrop S8 gitu, dia biasa Moondrop beberapa kali kerja sama Soft Ear untuk bikin custom balance armature. Dan di Sony ini dia pakai total balance armature-nya 55-nya itu brand Sony. Yes, jadi tidak bisa ditiru dan cuman Sony doang yang punya. Kalau misalnya lihat di page Sony-nya sendiri, dia bilang struktur dalam balance armature itu berbeda daripada yang lain. Tapi entahlah itu gimmick atau gimana. Tapi buat gue itu cukup unik karena brandnya Sony nggak bisa ditiru lah ya. Lalu kemudian dia menggunakan 5-way crossover, dimana itu juga unik. 5-way crossover maksudnya kan crossover pembagian tugas antar driver itu biasanya 3-way yang umumnya. Misalnya 12 driver pun itu kayak 4 buat bass, 4 buat mid, 4 buat treble, itu berarti 12 bass armature 3-way pembagian tugas gitu ya. Lalu kemudian ada juga sampai, kalau kalian tahu 64 audio, silakan buka 64 audio page-nya. Itu dia dari yang 6T sampai yang 18T, 6 driver sampai 18 driver, itu 4-way crossover. Jadi bass, mid, treble, dan extra treble. Nah, di Sony IR-M9 ini dia menggunakan 5 balance armature tapi 5-way. Dan setahu gue cuman ada 2 IM yang pakai 5 balance armature 5-way, yaitu Sony IR-M9 ini dan juga Spiral Ears SE5. Dan itu gue belum pernah coba ya, itu brand Eropa sih. Tapi buat gue itu cukup unik aja untuk yang gue sendiri kan suka baca spek, dan ini salah satu yang unik buat gue. Nah, secara build quality-nya sendiri, IM ini sendiri juga unik karena dia menggunakan housing yang, sekali lagi, setahu gue cuman dia yang pakai, yaitu magnesium alloy. Katanya loh ya, itu bahannya kuat tapi ringan. Nah, kalau gue pegang pertama kali ini, mungkin gue rasa apa ini, bahannya plastik kali ya. Karena memang dia ringan banget. Tapi kalau dipegang di tuk-tuk gini, itu bahannya berasa lumayan tebel.
Dan juga ini ada bukan struktur, teksturnya tuh kayak sedikit kasar, bukan kayak plastik. Ini rada kasar, glenjel-glenjel gini loh, nggak smooth kayak plastik. Dan magnesium housingnya ini sampai ke nozzle-nya. Jadi bilang Sony ini tahan lama, kuat, tapi ringan. Lalu dia memakai faceplate karbon. Dan yang unik, left right-nya itu ada di bawah sini. Ini Sony doang yang kayak gini left right-nya gitu. Cuma di IR-M7 sama IR-M9. Dan juga dia menggunakan konektor MMCX yang buatan dia sendiri. Maksudnya gini loh. Ini gue ada yang dicopotnya. Jadi ini yang buat kanan ya. Bayangin ini masuk ke sini. Lihat nggak tuh? Ada jeda, ada masukannya lagi dikit. Bukan cuman MMCX-nya nyolok, ada rumahannya biar dia masuk lagi begini. Nah ini katanya menjamin biar MMCX kan punya penyakit dia gampang goyang-goyang setelah berapa tahun. Punya gue sendiri dulu Shure 215 juga goyang-goyang. Ini menjamin biar dia nggak goyang-goyang, tapi jadinya kalau kalian pakai pin lain, contohnya gue misalnya pakai kabelnya Tin T2 Plus gitu sama-sama MMCX, itu bakal ada sedikit rongga di rumahannya ini, jadi tidak secure aja. Jadi somehow lebih baik menggunakan kabel bawaannya sendiri ataupun ya beli pinnya aja dipasangin ke kabel lain. Sedikit kurang praktis sih, tapi ya begitulah. Kabelnya sendiri secara bentuk biasa aja, dan jujur aja di harga segini sih gue lebih suka braided ya, karena biasanya lebih lentur, tapi ini sendiri pun kalau dipegang sangat-sangat halus dan juga lentur dan lembut, jadi berasa kabel cukup mahal, cuman nggak kurang fleksibel aja sih buat selera gue. Untuk fittingnya sendiri buat gue ayam ini termasuk salah satu ayam terenak yang di dalam koleksi gue sekarang untuk fitting. Sekali lagi, untuk fitting, setiap orang itu punya kuping yang berbeda. Jadi pengalaman gue belum tentu sama kayak pengalaman lu. Kuping gue juga berbeda bentuknya sama lu. Tapi dari seluruh koleksi yang gue punya sekarang, ini top 3. Top 3-nya gue sedikit info aja. Ada Sony IR-M9 ini, lalu Moondrop S8, sama Weezer HE01. Itu 3 ayam gue yang gue paling suka secara fittingnya ya. Karena dia bisa bener-bener gini loh. Kalau gue pakai ini bener-bener rapi. Kelihatan nggak? Dia tidak terlalu besar, dia ngepas banget sama bentuk kuping gue. Cuman memang ininya ear guide sendiri sedikit nongol, jadi nggak terlalu nempel ke kuping. Tapi untuk pengalaman gue sendiri, gue pakai ini, gue aja pakai rada jalan-jalan dikit. Lalu kemudian gue pakai kerja, itu gue pakai berjam-jam. Nggak ada capek-capeknya, nggak ada pusing-pusingnya, nggak ada sakit sama sekali, nggak ada pegel sama sekali kalau nggak pakai masker. Karena sedikit info, ini seperti S8 sedikit ya. Maksudnya Moondrop S8 tuh gue pakai tuh kan kayak custom fit di kuping gue tuh ngepas banget. Kalau pakai masker itu kan kuping rada ketarik ke depan, itu kuping gue jadi kayak gini kan. Nah itu tuh kayak terlalu ngepas, rada sakit. Nah itu juga sama Sony IR-M9 ini, karena lihat ya, dia tuh rada memanjang ke belakang bentuknya, jatuh. Jadi, lihat ini aja deh. Tuh, lihat dia memanjang bagian sininya. Nah, kalau kuping gue rada ketarik karena masker, itu jadinya bikin sedikit pegel aja karena bagian belakangnya rada nabrak sama kuping gitu. Jadi, frekuensi respons untuk Sony IR-M9 ini gue simpelnya ngomong dia neutral-ish warm. Jadi kalian lihat, sebenarnya kalau secara frekuensi respons itu dia kayak nyaris rata banget, tapi memang ada sedikit upper mid tambahan di sekitar 3-4 kHz ini. Dan kalau misalnya gue bandingin sama Harman-ish neutral ayam seperti Moondrop S8, kelihatan Moondrop S8 lebih maju lagi upper mid range-nya. Lalu habis itu, tapi lihat nih, yang buat gue spesial juga soal Sony IR-M9, itu dia lengkap banget dari bawah sampai atas tuh dia dapat semuanya. Lihat nih, bahkan treble-nya pun nggak langsung turun dan masih kelihatan cukup linear gitu. Kalau dibandingin sama kayak Moondrop S8, ternyata Moondrop S8 tuh bassnya naik, kemudian vokalnya maju, lalu kemudian ini resonance peak, habis itu langsung turun. Di M9 tuh kerasa lebih extend karena dia tetap tetap cukup linear dari upper mid to treble ini. Jadi extensionnya memang berasa sih ya, Sony IR-M9 ini, dan sangat stabil. Lalu kalau misalnya dibandingin titik netral gue, Swanergy X01, kelihatan dia lebih warm dengan bass lebih tinggi dan juga upper mid lebih tebel. Ini mid range-nya juga lebih tebel, tapi treble sekali lagi lebih berasa extended di IR-M9 walaupun dia suaranya cukup tebel. Lalu kemudian kalau dibandingin Final Audio A4000 yang bahkan gue baru aja review sebelumnya, kata gue kan emang
secara treble bagus banget. Nah, ini yang gue bilang, file audio A4000 pun terasa roll off-nya treble habis di resonance peak. Beda sama si Sony ARM9 ini yang cukup, sekali lagi, cukup linear. Ini sesuatu yang mantep. Dan kalau misalnya dibandingin, gue yakin pasti ada yang tanya, gimana dibandingin Unique Melody Mesh? Karena Unique Melody Mesh juga punya treble yang cukup linear, cukup extend, dan inilah hasilnya. Yes, ini agak mirip mungkin kalau misalnya kalian lihat di bagian mid-range to treble-nya seperti dua-duanya punya sama-sama linear ya, bisa dibilang begitu, tapi mid-range-nya sedikit ada bump di Sony ARM9, dan Sony ARM9 itu jelas lebih punya mid bass yang lebih besar, jadi bassnya mungkin berasa lebih tebal berapa orang, tapi sub bassnya lebih berasa di Unique Melody Mesh. Jadi memang dia punya frekuensi response yang buat gue mantap banget, dan kalau misalnya lihat secara raw frekuensi response, dia dari atas sampai bawah dapat semua, nggak ada yang naik turun aneh, sangat-sangat rapih. Wow. Untuk suaranya sendiri gue menggunakan beberapa source gue kayak Felix 5K, iFX DSD, dan juga iBasso DX160. Dan gue cobain juga tentunya pakai HP gue sendiri, pakai 3,5 mm single ended-nya. Buat gue, ayam ini jangan dicoba pakai HP, dan sangat direkomendasikan menggunakan DAP yang cukup power dan juga menggunakan balance-nya. Karena ini adalah satu ayam yang buat gue loncatnya cukup jelas ketika kalian pakai HP, pakai single ended, lalu ganti ke DAP, pakai 4,4. Ya Sony sendiri memang merekomendasikan pakai 4,4 balance jack-nya ini. Dan yes, setelah gue coba sini gue percaya, dan gue tahu kenapa gue mungkin gak berkesan waktu dulu nyobain di Sony Counter. Bedanya itu jelas. Ya, jadi gue merekomendasikan kalian pakai balance-nya ini. Dan juga pakai DAP yang rada mid to high end mungkin ya. Oke, kita bahas secara tonalitas dari Sony ARM9 ini. Buat gue sangat-sangat mantap karena dia berasa lengkap dari bawah sampai atas. Dari bass bisa dalam sampai atas cukup lumayan tinggi, extended. Tapi overall suaranya itu bisa dibilang warm neutral yang sedikit nyantai. Kalian nggak ngerasa energi ataupun kalian nggak ngerasa kayak diserang ketika denger rock dari ayam ini, tapi berasa sedikit nyantai. Tapi walaupun begitu, bakal berasa lengkap banget dari bawah sampai atas. Dari bass, mid, treble itu berasa lengkap banget secara frekuensi. Jadi cukup unik, ayam ini kayak campuran beberapa hal. Nyantai iya, tapi detail banget juga iya. Kemudian imagingnya juga bagus iya. Tapi sedikit laid back juga iya. Gue susah menggambarkan. Mungkin gue gampangnya contohin di lagu nanti. Tapi buat gue tonal ini overall bisa gue bilang sebagai neutral warm dengan extended treble. Kemudian untuk bassnya sendiri, ini adalah bass, salah satu bass balancer armatur yang buat gue bisa agak mendekati dynamic. Karena dia nggak terlalu cepat, tapi bisa kasih jedukan pukulannya tuh jedak. Pukulnya tuh mirip kayak dynamic karena nyaris berasa mantulnya itu. Tapi gue nggak ngomong ini masih selevel kayak real dynamic AM gitu. Bassnya tuh masih nggak semantul dynamic AM, tapi mendekati untuk dunia balancer armatur. Yang gue rasa paling mendekati dynamic dari dunia balancer armatur itu U12T, lalu di bawahnya U12T ya Sony ARM9 ini. Dan kemudian Moondrop S8, itu tiga yang buat gue tekstur bassnya itu kadang-kadang bisa lumayan mendekati dynamic. Jadi cukup punchy, cukup bisa dalam, dan jelas fun. Dan ini bisa sangat-sangat oke untuk lagu apapun. Kalian kasih lagu EDM juga asik gebukannya. Kalian kasih lagu pop juga masih cukup cepat. Dikasih lagu rock juga oke secara kualitas dan kecepatan bassnya sendiri. Dia cukup menarik sih untuk bassnya itu sendiri. Padahal dia cuma menggunakan satu balancer armatur untuk bass. Lalu kemudian untuk mid range-nya, nah ini yang pertama kali gue coba. Ini bikin gue galau. Gue suka apa enggak? Karena seperti yang kalian tahu, gue sendiri suka ayam yang Harman-ish response ataupun di F-neutral-ish yang upper mid range-nya itu maju. Dan di Sony ARM9 ini tidak begitu. Dia vokalnya jelas lebih berasa warm, dan kalau misal dibandingin dengan ayam seperti S8 ataupun ya kayak XSS, Oxygen, pokoknya semua ayam dengan Harman-ish neutral response begitu, vokalnya berasa mundur, sedikit mundur. Jadi mungkin kalian bisa anggap itu sebagai dengerin suara itu kayak almost U-shape, padahal secara frekuensi response nggak begitu. Jadi
buat gue sendiri cukup unik karena dia bisa agak mundur, tapi ini yang menarik. Ketika gue bandingin dua ayam ini, berasa lebih maju vokalnya jelas di S8. Tapi kalau gue denger detail dan tekstur vokal, itu gue lebih dapetin di AIR M9 ini. Jadi gue nggak ngomong AIR M9 ini vokalnya mundur banget sampai kesannya mendem ataupun jauh, enggak. Karena vokalnya tetap clear, tapi memang warm dan cukup tebel. Dan ini buat gue malah lebih versatile vokalnya itu karena dikasih lagu Ed Sheeran, Josh Groban, vokal-vokal cowok itu berasa punya power. Dan vokal cewek juga masih dapat sweet-sweetnya Joyce Chu, Olivia Ong, lalu kemudian power dari suara Lisa yang nyanyi di Homura itu dapat. Gue dapat semua energi vokal di sini, tapi mungkin yang sedikit gue kangenin itu ketika gue denger lagu Jepang, itu sedikit kekurangan sedikit kurang gigitan di upper mid range yang gue biasa dapetin di ayam Harman-ish seperti S8 gitu. Jadi kayak dengerin One Ok Rock ataupun dengerin yang tadi gue bilang Lisa gitu, Gurenge, dan soundtrack anime itu sedikit kurang seru dikit gitu rasanya di vokalnya sendiri karena vokalnya memang overall berasa cukup nyantai. Tapi tetap detail tadi. Cuma itu mungkin yang bikin orang rada, oh ini nyantai banget ya vokalnya, itu mungkin yang bikin rada drawback. Lalu kemudian untuk treble-nya sendiri ini yang gue juga cukup kaget karena treble-nya ini kalau kalian denger cymbal crash, ces-cesnya itu berasa nyantai sebenarnya. Tapi cobain kalian bener-bener dengerin orkestra, kalian dengerin violin yang sampai nada tinggi, dengerin saxophone, dengerin instrumen-instrumen begitu, dengerin orkestra, itu bakal kerasa sebenarnya treble-nya itu bisa sampai nada-nada tinggi, cuman nggak nyerang. Itu yang buat gue sekali lagi, wow, bisa begitu ya. Frekuensi respons juga menunjukkan itu, dia bisa sampai nada tinggi, tapi nggak nyerang, nggak dimajuin, tapi detailnya berasa. Itu yang sekali lagi buat gue, oke, ini ayam unik. Dan kalau kita ngomongin teknikalitas, ini sekali lagi yang mungkin bikin gue langsung, wah gila, ini nih, gue pingin banget ini. Karena langsung berasa, ini by the way gue ngomong semuanya dengan 4,4 ya. Soundstage dan juga imagingnya buat gue spesial. Itu langsung gue berasa terutama di lagu-lagu yang kompleks. Gue sampai tulis ini beberapa lagu. Itu gue kasih contoh aja. Lagu Aladdin, soundtracknya Aladdin yang 2000 berapa? 2019, 2020. Pokoknya Aladdin yang baru yang Will Smith itu loh. Itu gue dengerin lagu yang Friend Like Me. Itu ayam ini adalah ayam satu-satunya gue yang bener bisa kayak gue nonton di bioskop. Gue dengerin tuh si Jin loncat kanan kiri lalu jadi pelayan, jadi apa, nari-nari dengan banyak warna di situ. Gue bener-bener kebayang adegan itu di kepala gue, ngelilingin kepala gue dengan sangat-sangat bagus, sangat-sangat detail, kanan kiri, pindah, atas bawah, segala macam itu bener-bener bisa kebayang. Ini seolah membangkitkan imajinasi gue untuk lagu itu. Itu gue langsung, wah gila, di lagu ini bisa begini. Lalu kemudian gue ganti lagu Prince Ali, sekali lagi Aladdin. Itu benar-benar kayak gue dibawa ke parade itu. Gue lihat binatang-binatangnya datang, lalu kemudian lihat penyanyi-penyanyi ceweknya, lalu background dancer ya, semuanya, musiknya itu seolah parade di kepala gue, parade di kuping gue. Bisa dengerin banyak banget informasi, tapi nggak sakit, nggak berasa di-push, nggak berasa terlalu maju, tapi kebayang semuanya dengan rapih di sekeliling kepala gue. Gue dengerin lagu Greatest Showman, The Greatest Show, pertama aja kan, dum-dum kan, dum-dum. Itu aja bahasa dari dum-dum. Itu gue langsung kayak pindah ke bioskop. Gue nonton adegan itu pertama kali, lihat Hugh Jackman nari-nari di awal, masuk ke sirkus, itu langsung kebayang di kepala gue. Ini kayak bener-bener bangkitin imajinasi. Dan yang gue kaget di lagu From Now On, itu yang lagu penutupan The Greatest Showman, yang bagian And we will come back home, and we will come back home, home again. Itu kan ada bagian dia, penyanyinya itu kayak ada dengerin suara tamborin. Dan ini gue dengerin di tamborin kan nadanya tinggi ya, cas gitu. Di ayam ini gue bisa ngerasa kayak penyanyinya tuh di sekeliling gue, bassnya di bawah, instrumen-instrumen di samping, tamborin tuh di atas. Ini langsung, wow, oke. Ini pertama kali gue ngerasa yang se-wow itu imagingnya. Gue dengerin juga lagu This Is Me,
Kela Settle itu sampai sekarang masih salah satu lagu favorit gue. Dinamikanya luar biasa. Dari awal dia nyanyinya kayak malu-malu, dia makin percaya diri. Soalnya itu lagu itu soalnya bercerita. Sampai di refrain ya yang dia energi banget nyanyinya. Dia teriak Kela Settle. This is me, itu when the sharpest words wanna cut me down. Di situ dia teriak, tapi nggak berasa sakit di sini, tapi emosinya dapet. Lalu pengiring-pengiring nyanyi di sebelahnya tuh dapet detailnya kayak dikelilingin sama bass dan juga treble, drum segala macam. Itu gue kebayang di situ banget. Dengerin lagunya, ganti soundtrack Hans Zimmer. Hans Zimmer yang Mei Mei Ribbon Dance, soundtrack yang Kung Fu Panda kan dari awal dum 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 dum, lalu kemudian ada bunyi kayak instrumen China gitu, gitu. Itu langsung berasa kayak di bawah musiknya lo tiba-tiba ada di atas terus ke samping-samping. Pokoknya ini bener-bener kayak menari di kepala gua. Bahkan di lagu nyantai seperti lagunya Taeyeon yang 1111 yang instrumental itu deng 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 deng. Lalu mulai ada bass di bawah itu kayak kahun. Itu kayak di bawah, positioning di bawah, gitarnya di samping kanan kiri gua main, lalu gemericik di ujung-ujung kanan, di ujung-ujung kiri. Ini so far banget denger lagu-lagu yang begitu, kayak gue dibawa ke satu dunia yang baru yang nggak pernah gue rasain di IM lain punya gue sebelumnya. Karena itu gue langsung, oke, gue mau ini IRM 9, gue mau banget. Dan gimana perbandingannya? Dengan pujian-pujian tadi dari gue untuk IRM 9 dibandingin sama S8 langsung kayak gue denger dari IRM 9 ini udah kayak gue dengerin di bioskop. Udah kayak di sound system gitu gue dengerin, dan imagingnya tuh berasa banget kanan kiri atas bawah segala macam. Gue pindah ke Moondrop S8 ini. Moondrop S8 tuh langsung berasa kecil. Gue kayak dibalikin ke tempat kerja gue dengerin lagu. Segitunya bedanya. Sampai gue cukup, ya makanya gue mungkin mau melepas si S8 ini. Kalau misalnya ada yang S8 lebih baik daripada M9, itu cuma di beberapa hal. Seperti satu, di kecepatan bassnya itu masih lebih cepat S8, walaupun teksturnya nggak sebagus IRM9, tapi kayak deg-deg-deg-deg-deg, bassnya itu cepat tetap di si S8 ini. Dan juga, mid range yang lebih maju dan lebih cocok buat lagu-lagu vokal Jepang yang seru ataupun denger lagu rock. Itu buat gue gigitan vokalnya ataupun distorsi gitarnya itu lebih dapet di S8, lebih berasa seru di S8. Tapi selain itu, walaupun buat orang beberapa kali mungkin ngerasa, oh S8 lebih bright nih pasti. Karena dia upper mid range-nya maju. Coba kalian denger beberapa lagu, kalian bakal ngerasa, walaupun lebih nyantai, IRM9 ini, treble-nya lebih extend, treble-nya lebih detail, lebih dapet semuanya itu, nuansa treble-treble itu didapat di IRM9 walaupun dia lebih nyantai. Jadi itu yang buat gue sekali lagi luar biasa. Buat gue S8 nggak totally kalah, tapi untuk kebanyakan sektor yang gue review, itu S8 kalah. Mungkin cuma di bagian upper mid range dan juga kecepatan treble-nya aja. Padahal dia pakai 8 balancer mature, tapi kalah jelas secara teknikal dan level ke IRM 9. Jadi kesimpulannya buat gue, yes, ini IM top gue sekarang, IM favorit versi gue. Dan mungkin ini adalah IM dengan full balance armature terbaik versi gue. Lagi versi gue tuh dalam artian bukan cuma suara tapi juga fit ya. Fit itu buat gue penting banget. Kalau IM-nya seenak apapun, tapi kalau fitnya nggak suka, nggak enak di kuping dipakai gitu, gue nggak bakal beli juga. Dan yes, gue udah pernah nyobain yang dibilang IM top tier full balance armature seperti Vision Ears Arconic ataupun 64 Audio U12T, dan kuping gue cukup bermasalah fittingnya sama dua itu. Gue aneh, gue nggak cocok sama semua 64 Audio line walaupun gue suka suaranya. Nah, ini gue cocok banget, fittingnya enak banget. Lalu kemudian suaranya juga, kalau misalnya dibilang IM dengan 5 balancer mature, itu mungkin ini yang terbaik yang gue pernah coba. Lalu kemudian memang ya buat gue simply worth the price. Semuanya tuh berasa full package, dari build quality-nya oke, fittingnya oke, lalu suaranya juga mantap banget, tonalnya bagus, teknikalitasnya bagus. Gue nggak
gue rada susah kritik ayam ini, mungkin cuman kalau kalian nggak suka tonalnya ya jangan kesini gitu. Tapi secara teknis, secara tonal, secara whole package itu buat gue ini udah lengkap banget. Jadi gue tentu saja merekomendasikan ini 5 out of 5 kalau kalian punya budgetnya, karena di harga level 17 juta kalian udah banyak pesaing seperti kayak yang lagi naik daun kan Thea Audio Monarch. Lalu kemudian ada yang biasa lawan-lawan sama ini tuh selalu karena sama-sama punya 5 balancer meter, Campfire Andromeda. Nah tapi dari semua itu baik lagi gue udah melakukan fitting dan juga suara segala macam gue paling suka ini. Gue belum nyoba Monarch, tapi Clairvoyance gue cukup terganggu sama fittingnya. Jadi yes, maybe this is the best dan full BA yang gue pernah coba buat gue sendiri. Dan gue nggak tahu kalau mau upgrade dari sini kemana lagi. Mungkin bakal gue nyari-nyari sisanya Tribrid atau apapun itulah. Jadi gitu aja untuk review kali ini, semoga kalian suka. Dan kalau kalian suka jangan lupa kasih like dan subscribe. Dan see you next time, bye-bye. Misalnya kalian mau tahu seputar kehidupan gue di dunia audio, pengen info-info nyantai, kalian bisa follow Instagram gue, ada di description. Ataupun kalau misalnya kalian pengen ilmu tentang audio, gue berbagi di playlist Soundblock berikut. Dan coba cek aja, karena gue banyak berbagi pengalaman gue di situ.